Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu, Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumakninah. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Gak ada orang keningnya 2. Nempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas. Supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir, karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu karena nggak diucapkan.
Nggak dicabut. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Az. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak.